Respon Safee Sali usai Harimau Malaya dipermalukan Timnas Thailand di Piala AFF 2024. Hasil Timnas Malaysia versus Thailand di Piala AFF 2024. Kalah dari Thailand, Malaysia di ujung tanduk. 그렇게 생각이 되고 신병 감독의 인터뷰도 Pelatih Vietnam sesumbar bisa kalahkan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Respon Safee Sali usai Harimau Malaya dipermalukan Timnas Thailand di Piala AFF 2024. Legenda Timnas Malaysia, Safee Sali mengungkapkan kekesalannya atas hasil laga Harimau Malaya versus Thailand di Piala AFF 2024. Ex-striker yang pernah membobol gawang Timnas Indonesia itu mengkritik kebiasaan Timnas Malaysia yang hanya melihat bola tanpa melakukan pergerakan inisiatif adalah penyebab utama kekalahan Harimau Malaya. Blunder yang dibuat pemain naturalisasi Malaysia membuat hasil Thailand versus Malaysia di Piala AFF 2024 dimenangkan tuan rumah Thailand 1-0, Sabtu, 14 Desember 2024. Pertandingan Thailand versus Malaysia yang digelar di Stadion Raja Manggala berlangsung sengit dan diwarnai hujan kartu kuning, 4 untuk Thailand dan 3 kartu kuning bagi pemain Malaysia. Kedua tim saling jual beli serangan. Bahkan, andai tidak ada blunder yang dilakukan pemain naturalisasi Malaysia, Dacian Lambert, bisa jadi laga ini akan berakhir imbang. Menanggapi kekalahan Harimau Malaya, Safee Sali meyakini kebiasaan pemain Malaysia yang gemar melihat bola menjadi penyebab Harimau Malaya kebobolan 2 kali. Termasuk gol yang dihasilkan Thailand atas blunder dari kiper Malaysia. Hal itu yang menjadi penyebab Malaysia gagal mencuri poin penuh atas Thailand menurut legenda Harimau Malaya tersebut. Pola, kebiasaan melihat bola cukup terlihat pada gol ini. Memang tidak ada siapa-siapa, semua pemain hanya melihat bola saja. Lawan bebas bergerak dari belakang, kata Safee Sali dikutip dari Makan Bola. Itu berbahaya bagi tim manapun, terutama saat bertahan. Kalau dia menyerang bola, itu mudah, ujarnya lagi. Pendapat Safee Sali pun diamini oleh mantan kiper tim nasional Malaysia, Azmin Azram Abdul Aziz. Azmin memandang setiap pemain perlu memainkan perannya setiap saat, terutama dalam situasi apapun. Itulah, dalam setiap situasi bola mati baik itu tendangan bebas atau tendangan sudut, Anda harus fokus saat bertahan. Setiap pemain yang diberi tugas harus menjalankan tugas tersebut sebaik mungkin, jelas Azmin. Dengan hasil Thailand versus Malaysia yang dimenangkan Thailand dengan skor tipis 1-0 ini, Malaysia harus berjuang mati-matian di laga terakhir agar bisa lolos semifinal. Malaysia di laga terakhir menjamu Singapura, Jumat, 20 Desember 2024. Sedangkan Thailand masih menyisakan 2 pertandingan lagi, yakni menghadapi tuan rumah Singapura pada Selasa, 17 Desember 2024, dan menjamu Kamboja pada Jumat, 20 Desember 2024. Hasil Timnas Malaysia versus Thailand di Piala AFF 2024. Kalah dari Thailand, Malaysia di ujung tanduk. Tim nasional, Timnas, Thailand berhasil permalukan Malaysia di matchday ketiga Grup A Piala AFF 2024 pada Sabtu, 14 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Sempat mendapatkan perlawanan yang ketat di babak pertama, tim berjuluk Gajah Perang itu akhirnya menang juga dengan skor 1-0 atas Malaysia. Bermain di Stadion Nasional Raja Manggala, Bangkok, Thailand, tim tuan rumah menang berkat gol dari Patrick Gustafsson di menit 57. Dengan kemenangan itu, Thailand kini kembali ke puncak klasemen Grup A dengan 6 poin, sementara Malaysia di peringkat ketiga dengan 4 angka. Timnas Thailand tampil dominan pada awal babak pertama. Tim tuan rumah mengandalkan serangan cepat dengan umpan-umpan berbahaya ke pertahanan Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia. Namun, Timnas Malaysia bermain dengan sabar dan menunggu momentum untuk menyerang balik. Terpantau, serangan Timnas Malaysia lebih efektif untuk mendobrak pertahanan Thailand. Kedua tim masih mencari cara untuk mencetak gol hingga memasuki pertengahan pertandingan.
Timnas Thailand yang lebih dominan kesulitan untuk menemukan tembakan tepat sasaran. Ada akhirnya, babak pertama selesai dengan situasi imbang tanpa gol. Berlanjut pada babak kedua, Timnas Malaysia mencoba inisiasi serangan lebih dulu. Namun, Timnas Thailand berhasil mematahkan itu. Tim Gajah Perang julukan Timnas Thailand akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-57. Patrick Gustafsson, 57, sukses mencetak gol usai menerima umpan matang dari Subhanat Mueanta. Usai gol itu, Timnas Malaysia berusaha keras untuk mencetak gol balasan. Akan tetapi, upaya Harimau Malaya tak membuahkan hasil. Pada akhirnya, Timnas Thailand berhasil mengunci kemenangan atas Malaysia dengan skor tipis 1-0. Pelatih Vietnam sesumbar bisa kalahkan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pelatih tim nasional Timnas Vietnam, Kim Sang Sik, sesumbar anak asuhnya bisa mengalahkan Timnas Indonesia dalam lanjutan Piala AFF 2024. Timnas Vietnam bakal menjamu Timnas Indonesia di Stadion Viet Tri, Phu Tho, Minggu, 14 Desember 2024. Kim Sang Sik menyebut permainan Timnas Indonesia di ajang AFF 2024 masih banyak masalah. Ia mengeklaim para pemain Vietnam sudah siap menjalankan strategi untuk memenangkan laga melawan Timnas Indonesia. Indonesia mempunyai masalah fisik, jadi kami akan mengeksploitasi kelemahan itu, memberi tekanan pada mereka dan menang, kata Kim Sang Sik seperti dikutip dari Detik Sport, Sabtu, 14 Desember 2024. Sejauh ini, Timnas Vietnam lebih diunggulkan dibanding Timnas Indonesia dalam duel di Piala AFF 2024. Kim Sang Sik mengaku sudah mengamati gaya permainan Timnas Indonesia dalam 2 laga sebelumnya. Ia pun menyoroti skuad tim Garuda yang didominasi oleh pemain muda. Setelah melihat 2 pertandingan Indonesia, saya melihat skuad mereka penuh dengan pemain muda dan terlihat ada banyak masalah. Saya menganalisis itu dengan para pemain Vietnam dan menuangkan ide itu pada sesi latihan. Seluruh tim akan tetap mengikuti rencana yang sudah ditetapkan dari awal, imbuhnya. Untuk diketahui, Vietnam sebelumnya menang meyakinkan atas Laos 4-1 pada pertandingan pertama di ajang Piala AFF 2024. Mereka menurunkan skuad utama dengan persiapan serius hingga menggelar pemusatan latihan ke Korea Selatan. Publik Vietnam pun percaya diri alias pede bahwa Nguyen Quang Hai CS akan bisa mengalahkan Timnas Indonesia yang diisi oleh pemain U22. Kim Sang Sik menegaskan anak asuhnya bakal fokus mencetak gol ke gawang Indonesia. Setelah melihat pertandingan antara Indonesia dengan Laos, banyak orang berpikir bahwa Vietnam akan menang mudah melawan Indonesia dengan skor besar. Saya tak membantah itu. Tapi saya tak peduli skornya berapa, itu bisa 1, 2, atau 3 gol. Saya tahu bagaimana sulitnya mencetak gol melawan Indonesia meski mereka lelah, imbuhnya. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong meminta supporter untuk maklum jika tim Garuda kalah melawan Vietnam. Shin Tae-yong beralasan tim asuhannya tak diuntungkan menjelang duel menghadapi Golden Star Warriors. Seperti diketahui, Timnas Indonesia menurunkan skuad muda di ajang Piala AFF 2024. Dalam 2 pertandingan sebelumnya, tim Merah Putih memetik sekali kemenangan dan 1 hasil imbang. Sementara itu, Vietnam menatap Piala AFF 2024 dengan kekuatan penuh. Selain menurunkan skuad utama dan menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan, Vietnam juga lebih diuntungkan lantaran mendapat jeda yang lebih panjang. Berbeda dengan Indonesia yang harus menjalani pertandingan 3 kali dalam 6 hari. Timnas Vietnam mempunyai keuntungan dibandingkan kami karena sebagian besar pemain adalah pilar timnas dan berpengalaman serta berpartisipasi dalam turnamen internasional sebelumnya, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong lantas menjelaskan alasannya menurunkan lebih banyak pemain muda di ajang Piala AFF 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu tak banyak membawa pemain naturalisasi seperti dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai persiapan untuk menghadapi kualifikasi dan Piala Asia U23 tahun depan. Ia berharap skuad muda Indonesia bisa menambah pengalaman bermain di Piala AFF 2024. Tujuan Indonesia adalah untuk lolos kualifikasi Piala Dunia.
Kami akan memfokuskan semua sumber daya untuk tujuan itu. Kalau Indonesia mendapatkan hasil akhir yang buruk saat menghadapi Vietnam, saya berharap pada supporter bisa mengerti, imbuh Shin Taeyong.